Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, rekan pendidik yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah kita ini dalam rangka menunaikan tugas kita selaku pendidik, yaitu mengajar dan mendidik anak-anak. Kedua kalinya salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti kita diberikan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru sekalian, pada pertemuan kita kali ini dalam kegiatan komunitas belajar atau Pambel Majoli Loloe, agenda kita pada pertemuan kali ini adalah akan rekan kita yaitu selaku CGP calon guru penggerak akan mempresentasikan modul 1.2 yang akan membagikan dua hal ya. Dua hal yang pertama terkait dengan pemahaman CGP terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian pada bagian yang kedua yaitu akan membagikan pengalaman dan pembelajaran yang telah dilakukan setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut di kelas yang beliau ampu, dalam hal ini kelas 6B. Untuk mempersingkat waktu, baiklah Bapak Ibu Guru, kita berikan kesempatan dan waktu untuk Pak Mahathir untuk memaparkan materinya. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu guru yang kami hormati pula. Puji syukur kita pertama kita panjatkan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur supaya ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, jadi maksud dan tujuan kita berkumpul di sini pertama ya berterima kasih. Saya selaku CGP Angkatan 9 mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan dan kehadirannya untuk hadir dalam presentasi tentang materi CGP yaitu budaya positif. Kita mungkin sudah pernah dengar, tidak asing lagi dengan budaya positif. Nanti kita akan lebih dalam lagi, gali lagi tentang apa itu budaya positif. Kalau tidak salah materinya KKG ya, KKG itu yang akan datang budaya positif kalau tidak salah ya Pak Guru. Tapi sekilas ini mungkin kita nanti lebih paham dan ilmunya bagaimana. Baik Bapak Ibu Guru yang kami hormati, di layar monitor sudah ada materi saya itu budaya positif, di mana sebuah keharusan nanti karena ini juga direkam dan akan di-upload di tugas CGP nantinya. Baik, budaya positif supaya lebih paham lagi, Ibu Bapak Guru perhatikan berikut ini apakah termasuk budaya positif atau tidak. Ya, kita lihat dokumentasi ini. Jadi Ibu Bapak Guru, ini momen atau waktu yang Bapak Ibu Guru saya yakin sudah melakukannya. Yang pertama adalah ketika masuk kelas
anak-anak kita disuruh cium tangan ya. Ini mengajarkan tentang kebaikan ya, asik gitu. Yang kedua, gambar apa nih Bapak Ibunya? Yang ini, kira-kira ibu guru gambar apa ini? Pungut sampah ya. Iya. Ini seorang siswa sedang mengungut sampah dari kelasnya yang sebelumnya kotor, tidak bersih gitu. Ada kegiatannya atau sikapnya untuk ambil sampah. Kemudian yang berikutnya, gambar siswa yang masuk pintu gerbang sekolah, ya, dia menyambut tangan bapak gurunya atau ibu gurunya untuk dihadirkan, gitu ya. Dari gambar 3 dan yang lain masih banyak, Bu, ya, masih banyak yang lain. Saya tidak sempat upload di sini, tapi saya yakin masih ada ibu guru juga punya dokumentasinya. Nah, dari semua ini sudah ada gambaran belum, Bapak Ibu guru tentang budaya positif? Belum ya? Belum ya? Baik, kita gali lagi. Sekarang, apa sebenarnya budaya positif itu? Apakah ada korelasinya dengan gambar ini? Baik, ini pertanyaannya ya, supaya kita lebih paham lagi. Main dia. Budaya positif adalah kebiasaan yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun perkataan oleh seluruh warga sekolah. Ada 3 kategori di sini yang harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah kebiasaan. Kebiasaan itu berarti sekali atau 2 kali? Sering, ya, sering ya, terus menerus. Kemudian yang kedua adalah sikap atau perilakunya. Tutur katanya, sikap yang bagaimana yang anak didik kita itu selalu melakukan. Tadi apakah cium tangan ya? Tiap hari Senin sampai Sabtu mereka selalu salim di gerbang ya. Alhamdulillah Bapak Ibu guru sudah melakukannya di sekolah. Kita ini umumnya, khususnya di kita ya. Kemudian yang terakhir adalah seluruh warga sekolah. Nah inilah bedanya kurikulum merdeka yang akan kita praktekkan dan kurikulum merdeka inilah yang harus kita lakukan, yaitu seluruh warga sekolahnya. Jadi nanti bukan titik fokusnya siswa saja, tapi guru, tenaga non kependidikan, dan ibu kantin atau warga sekolah, bapak ibu orang tuanya mahasiswa. Kemudian sudah terbayang ya. Jadi penanganannya apa ini Bu? Budaya positif itu kebiasaan yang baik ya, kebiasaan yang selalu dilakukan yang bersifat positif. Ada hubungannya tadi dengan gambar kira-kira? Ada ya. Cuman nanti apakah ada kendala tidak kita diskusikan nanti. Baik, yang berikutnya adalah setiap orang atau manusia memegang kendali terhadap dirinya sendiri, baik dan buruk seseorang hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkan. Berkaitan dengan yang di atas, ini penting sekali Bapak Ibu, termasuk saya pribadi ya. Sebisa mungkin kebiasaan itu muncul dalam dirinya sendiri. Ibarat kata tergerak. Biasanya kalau ibu bapak guru, kira-kira kalau saya tanya begini, kondisi manusia sekarang itu kalau melihat kecelakaan di jalan, apa yang dilakukan pertama kali? Apa kira-kira kalau orang sekarang melihat kecelakaan di pinggir jalan, buah begitu, tiba-tiba teriak yang pertama, terus responnya yang kedua? Ambil tindakan bagaimana Tolong, ambil tindakan untuk menolong korban ya. Terus? Iya. Umumnya zaman sekarang kita ini orang berbondong-bondong bukan menolong tapi iya, ambil foto, merekam videonya ya. Iya. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah orang itu akan tergerak dalam dirinya kalau ada kejadian dulu ya. Kejadian dulu. Itu sudah hukum kausalitas lah itu. Ada sebab, ada akibat. Kan gitu ya. Nah, yang dituntut dalam budaya positif ini adalah usahakan jangan ada dulu pemicunya. Pemicunya artinya peduli. Walaupun tidak ada sebabnya dulu. Dia
Biasanya kalau anak-anak didik kan ada sampah di situ, diperintah baru mau bergerak kan? Ada dulu sebabnya baru dia mau melakukan. Nah, PR-nya berat kita ya, Pak. PR-nya menyadarkan anak-anak dengan dirinya sendiri itu tidak gampang. Tapi kata instruktur kami, berusaha saja, Bu, ya, berusaha dulu untuk menciptakan pribadi anak itu berasal dalam hatinya sendiri, kesadarannya sendiri. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya. Nanti kita ada diskusi ya. Berikutnya, ya, tentu budaya positif itu ada tujuannya. Ya, yang pertama ini tujuannya ditetapkannya budaya positif itu dibiasakan adalah menumbuhkan karakter anak yang muncul dari dalam dirinya atau internal. Karakter, sikap, perilaku itu harus murni sebisa mungkin anak itu yang menyadari dirinya sendiri untuk salim, untuk angkat sampah tanpa disuruh, kemudian gosok gigi atau makan yang bergizi, dan seterusnya. Sikap atau perilaku yang baik itu harus sebisa mungkin muncul dalam internalnya atau dalam kesadarannya dirinya. Kemudian kesadaran dirinya sendiri untuk bersikap dan bertutur kata yang baik. Hampir sama dengan yang di atas itu. Yang pada intinya budaya positif itu memiliki tujuan yang mulia, di mana nanti karakter yang muncul di anak itu maupun warga sekolah itu adalah murni bukan karena perintah atau suruhan atau hukuman, bukan karena itu. Nah, kemudian setelah tujuan, konsep inti budaya positif. Inilah 8 konsep budaya positif yang harus kita pahami bersama. Ajarannya budaya positif itu ada 8 ini Bapak Ibu Guru. Ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru atau pengendalian. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Mungkin ya Bapak Ibu Guru yang hafal yang ini ya, segitiga restitusi. Karena Ibu Bapak sudah lihat Bapak Muhammad melakukan restitusi kepada siswanya ya, ataupun saya. Kita gali satu persatu dulu Bapak Ibu Guru supaya lebih paham. Iya, yang pertama pembelajaran paradigma baru. Ya, ini profil pelajar Pancasila, saya kira kita semua sudah paham ini ya, profil Pancasila. Nah, yang di sini poinnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. 2 kata penting di sini. 2 kata penting. Apa yang pertama yaitu berdiferensiasi dan profil pelajar Pancasila. Nah, sekilas tentang berdiferensiasi, saya pernah mengikuti Instagram seorang yang saya tahu statusnya itu guru bahasa Indonesia. Di Reels Facebook itu ada biasanya video Reels itu. Begitu saya klik di situ muncul diarahkan ke Instagramnya. Dia bilang begini Bapak Ibu Guru. Berdiferensiasi itu sebenarnya tidak sulit, tidak muluk-muluk lah. Sebenarnya titik masalah berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memperbanyak pendekatan mengajarnya. Misalnya gini. Misalnya materinya tentang apa ya? Hari kiamat misalnya, hari kiamat. Itu kita membawakan pembelajaran itu dengan cara audio, kemudian visual, kemudian kinestetik. Bisa jadi siswa kita paham audio, tapi yang satu nggak ngerti audio. Dia paham visualnya, gambarnya. Bisa jadi yang ketiga nggak tahu juga visual, nggak tahu audio, tapi langsung menceritakan.
gitu. Menceritakan dirinya sendiri dengan bahasanya sendiri, gitu. Lebih paham. Itulah sebenarnya berdiferensiasi itu. Makanya ada video apa ya, anekdot mungkin ya, lucu ya. Ada satu guru ketika kurikulum KTSP masuk kelas dia bawa cuma RPP saja. Ketika kurikulum berubah menjadi K13 dia bawa RPP dengan laptop. Ketika kurikulum merdeka alatnya dia bawa lebih banyak lagi, apa itu, salonnya dia bawa, laptopnya dia bawa, infocusnya dia bawa, begitu. Artinya apa? Menggambarkan bahwa kurikulum merdeka itu dituntut guru itu melakukan pendidikan pelajaran yang beraneka ragam, sesuai dengan kebutuhan siswanya. Cara belajar siswa itu tentu berbeda, tidak sama. Dan itu PR-nya kita bersama, ya. Itulah kurikulum, dan kita sebagai pendidik suka tidak suka belajar untuk yang kedua tadi adalah belajar Pancasila. Ya, ini namanya mandiri, kegotong royongan, kemudian kreatif, kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada lagi kebinekaan global. Semua akan termaktub di Pancasila tadi itu. Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya Bapak Ibu guru adalah, ya, Bapak Ibu bisa lihat gambar ini ya. Ini orang sedang apa? Iya, kasihan diputar-putar, jadi nanti gerakannya sendiri ya, gitu ya. Ilusi guru mengontrol murid atau mengendalikan murid. Siapa siswanya di mana? Depan atau belakang? Depan. Siswanya depan ya, gurunya di belakang. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, afektif, dan bermanfaat. Yang berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Maksud gambar itu ya, Bu ya. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu guru. Jadi yang memaksa, yang mengendalikan siapa? Gurunya ya. Nah, apakah gambar itu sesuai dengan awal tadi penjelasan? Ya, kita lihat nanti sama-sama. Baik, iya, inilah intisari dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori pengendali. Jadi yang pertama ada namanya stimulus respon realitas, bahwa kita sama-sama butuh, ya, sama-sama butuh. Tapi kalau di teori pengendali atau kontrolnya adalah kita berbeda, ya enggak? Apakah kebutuhan kita sama atau berbeda, Bu? Nah, secara realnya, Ibu dengan Mbak saya sama enggak kebutuhannya? Beda. Bisa sama, bisa beda. Ya, yang dianjurkan oleh sekarang, kurikulum sekarang adalah ini. Ini yang pola lama. Paham Bu ya? Ya. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh begini Bapak Ibu ya. Kalau ada kejadian begitu, pasti penilaiannya orang berbeda. Iya atau tidak? Tadi kecelakaan tadi, kira-kira menurut Ibu penyebabnya apa? Pasti antara ibu satu dengan ibu lain, bapak guru satu kan berbeda itu. Mungkin dia lambat jalannya sehingga ditabrak. Tidak, dia tadi kecepatan motornya. Inilah yang dipakai kan di teori pengendalian tadi itu. Kemudian yang ketiga, kalau yang pola lama, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita paksa supaya orang itu sama dengan kita. Padahal tidak boleh ya. Gitu. Yang keempat adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal perilaku buruk itu ada tujuannya, pasti ada tujuannya. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, tapi di kurikulum sekarang ini diajarkan kita hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Begini Bu, saya punya permainan ini. Ada punya uang kan? Ada punya uang?
Ini yang saya mau contohkan adalah orang lain bisa menguasai. Sementara kenyataannya hanya Anda yang bisa mengendalikan diri Anda. Ada punya uang. Saya punya uang kertas, saya enggak bawa uang. 100.000. Ada pinjam dulu lah. Supaya simulasi kita itu Bapak Ibu paham. Uang yang paling banyak. Iya, pinjam dulu. Iya. Boleh. Nanti saya minta 2-3 orang. Ya, Nah, ini itu aja. yang merah itu. Ya, Ibu Bapak jangan dilihat nilainya ya. Iya, boleh. Kembalinya nanti. Ada. Ya, ini Ibu. Ini nanti saja, satu saja. Yang merah ya, nilai tertinggi ya. Ayo. Sekarang uang ini saya pegang, kemudian saya genggam. Nah, coba Pak Guru Kasyono dulu. Bagaimana upaya Pak Guru Kasyono? Saya bisa lepas uang ini. Silakan, metode apa saja? Silakan, maju Bapak. Mau metode iklan, silakan. Mau metode sogok, silakan. Mau metode apa saja, supaya uang ini bisa saya lepas dari tangan saya. Ancaman juga boleh. Iya, boleh. Silakan Pak. Bapak tidak apa-apa praktek. Iya Pak Guru. Iya, Bapak di rumah saya. Silakan Pak. Biasa tuh nggak orang tuh dikritik saja. Iya, kritik. Enggak. Iya, boleh lah. Sekarang yang normal saja. Ya, bagaimana? Itu kan juga penggaman. Iya. Nah begitu dirayu orang. Ya coba, rayuannya gimana? Rayu dong. Enggak apa-apa. Ini supaya Bapak Ibu guru paham ya bahwa yang mengendalikan itu bukan orang lain tapi saya. Yang melepas dengan tidak itu saya punya apa namanya? Kontrol ya. Saya punya owner ya, banyak. Saya punya remote ya. Boleh? Silakan Pak. Mau jurus jitu yang bagaimana? Iya, silakan. Rayu saja. Iya, silakan Pak. Dengan belas kasihan meminta. Iya, coba Pak. Praktek. Boleh, Pak. Silakan. Pak Mahatri yang ganteng. Iya. Tahu enggak? Oh, enggak bisa ini. Saya punya uang. Berarti tidak mampu rayu. Enggak mampu. Ada lagi? Mau Anda mungkin punya cara gitu? Silakan Pak. Boleh dengan ancaman kalau memang perlu. Iya, silakan. Sesuai dengan yang viral yang sekarang kayaknya. Iya. Gimana? Ya, Pak pinjam 100. Iya. Ada sebabnya Pak. Iya, punya 100.000 ya. Nanti kembali dan kita. Oh iya gitu ya. Jadi apakah saya berkenan dengan tidak? Berarti tergantung saya loh ya. Iya. Artinya Pak Wanda nggak bisa mengambil uang ini tanpa persetujuan dari saya. Maksudnya tetap saya kembalinya ke saya kan? Sesuai dengan ini. Inilah orang lain bisa melakukan awalnya, tapi kenyataannya apakah bisa Pak Wanda? Kenyataannya bisa Pak Wanda mengendalikan saya tanpa setuju dari saya? Tidak bisa. Berarti ini poinnya. Hanya Anda yang bisa. Ya? Oke, saya kasih dengan tindakan saya. Paham ya? Paham ya maksudnya ini ya? Ayo silakan Pak Wanda. Bagian dari saya berarti kan? Berarti saya yang punya kontrol itu. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kita sama-sama. Ya, terima kasih Bu. Iya punya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu guru ya? Ya, jadi kurikulum sekarang itu. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi itu, karena kebutuhan kita berbeda. Siswa kita juga tidak sama kebutuhannya. Ada yang ingin visual, ada yang audio, tidak bisa dia visual. Gitu. Yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kalau gagal diapakan? Kamu harus serahkan, gitu ya? Gitu ya? Dibujuk, dirayu dulu tidak bisa. Tapi kalau di kurikulum merdeka, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Artinya cara lain lagi. Gitu. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ada untung, ada rugi. Kalau di teori kontrol kita adalah model berpikir menang. Jangan kira tidak bisa, dia kalah Bu. Tidak. Justru bisa ada menang di sisi lainnya. Anak murid kita tidak bisa belajar matematika, harus yakin bahwa dia mungkin tidak bisa di situ, tapi di SPDP dia bisa, gitu ya, paham ya? Ini kalau kita kan yang lalu kan tidak bisa, memangnya kamu bodoh gitu, ya gitu. Tapi lihat sisi lainnya gitu.
Oh ya, mungkin anak kita nggak bisa di matematika, tapi bisa di pelajaran. Kalau dulu guru saya pernah berkata, meskipun kamu nggak bisa rumus yang rumit, tapi calistung itu harus bisa dikuasai. Membaca, menulis, berhitung. Berhitung itu paling penting di matematika adalah perkalian, ya, perkalian. Entah metode bagaimana bisa menguasai perkalian. Baik, itu untuk teori pengendalian diri atau kontrolnya sebagai seorang guru. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, yang kedua masih ada 6 lagi, ya. Nanti ada kuis ya, ada kuis Bu. Sabar ya. Yang kedua, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif dari kata disiplin, dari kata disiplina, dari bahasa Latin ini. Dari bahasa, kalau dari disiplina dari bahasa Spanyol atau bahasa Italia, ya. Yang artinya belajar. Kalau kita kan disiplin bukan artinya belajar. Tepat waktu gitu ya. Disiplin. Apalagi Pak Guru? Tertibkan gitu ya. Padahal di sini artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif artinya merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan kritik tanpa imbalan, reward, ancaman atau hukuman. Yang berikutnya yang paling penting adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri hingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi yang intrinsik dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu guru yang kami hormati, ini ada kata imbalan, hukuman. Ya. Masih 90% kita lakukan ini kan, termasuk saya pribadi ya Bapak Ibu ya. Makanya kita disiplin belajar. Padahal di sini kita dianjurkan atau diharapkan untuk diharapkan itu untuk berubah perilaku karena yang lebih baik. Motivasinya intrinsik. Tadi di awal sudah saya jelaskan ya. Motivasi intrinsik. Apa itu motivasi dalam dirinya? Ada iklan Bu ya. Ya, ini yang ketiga. Nilai-nilai kebajikan atau kebaikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, contohnya ini ada di profil Praja Pancasila. Nilai-nilainya apa? Beriman, bertakwa, bertuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sudah ada di profil Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, OCD, dan komitmen atau kesepakatan. Yang ketiga yaitu keterampilan hidup, life skillnya apa? Nilai kebajikannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Inilah nilai-nilai kebajikan yang mesti tumbuh dari dirinya sendiri. Meskipun ada sebab akibat, tapi yang paling diutamakan adalah dari diri sendiri. Memang secara manusiawi bahwa kita masih menganut paham kausalitas. Di mana ada sebab, pasti ada akibat. Gitu ya. Ada api, ada asap. Jadi kalau membentuk kesadaran dirinya siswa itu butuh trik atau butuh ilmu untuk mempelajari seseorang. Tapi yakin bahwa seseorang itu tidak sama persepsinya, tidak sama. Dan itu harus kita bulatkan nanti di nilai-nilai kebajikan dan sepakati. Ya, kebajikan. Mungkin sampai di sini, mungkin sebelum saya lanjut ada yang perlu ditanyakan atau bagaimana? Silakan Bapak Pendeta. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jika ada sesuatu yang belum jelas atau mungkin menyanggah atau memberikan semacam penguatan, kami persilahkan pada Bapak Ibu guru sekalian. Beberapa penanya ini Pak. Ya, bisa 3, bisa 1. Sebelum pindah ke tempat, siapa tahu ada yang ganjal tentang tadi yang nilai positifnya,
ada yang bagian hukuman atau yang lain, silakan Pak. Kalau misalnya nanti di akhir, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung saja Pak Martin, saya bertanya tentang kelas rendah ya. Di mana di kelas rendah kan harus anak-anak kan harus cari stone. Ya. Nah, ini mungkin kelas saya saja. Itu ada beberapa anak yang susah sekali. Kalau disuruh menulis itu susah sekali itu anak. Ya. Sebenarnya kalau ditekan itu anak mau, asalkan ada dikerasi. Tapi kalau gurunya cuma dikasih tahu ini saja, itu anak cuma kayak diremehkan gitu. Itu ada sekitar beberapa anak itu. Itu temannya selesai, kadang dia tuh 2 baris saja nggak selesai. Nah, bagaimana caranya? Kan sudah sehukum juga ini anak. Apa ini anak bisa dikatakan harus sesuai dengan mereka atau tidak, kemauannya mereka begitu? Itu saja. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guru. Saya ada lagi mungkin yang mau tanyakan, cukup satu dulu. Ibu Guru, saya jawab dulu ya nanti. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, Bapak Sekolah yang kami hormati. Jadi kembali ke sini, bahwa untuk mengatasi atau menjawab, kita lihat tabel ini. Ini pasti akan termaktub siswanya Pak Guru Nasional akan lari ke sini. Ya, terutama bagian dari nomor baris ini, baris ke-6 ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain atau mengendalikan orang lain. Itu dulu kita harus paham dulu. Ya, meskipun kita sudah paksa, kita sudah ini itu, tapi toh cara belajarnya seperti itu, mau lihat, gitu ya. Mau lihat. Yang penting kita sudah berusaha, Pak Guru Nasional. Karena di posisi baris ke-6 ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sementara persepsi kita yang lalu bahwa kita bisa. Kenyataannya, alhasil tidak bisa. Inilah paradigma yang harus kita pahami bersama, bahwa di kurikulum saat ini guru harus bisa memahami ini, bahwa guru tidak bisa mengendalikan orang lain. Tidak bisa. Sama seperti tadi uang ya. Kalau bukan dari siswanya sendiri sadar dengan bahwa dia butuh belajar, dia akan bisa. Kalau tak sadar, tak bisa. Sama seperti kita, kalau sudah niat, suatu saat hari ini tidak bisa, besok pasti bisa. Kalau tidak bisa besok, ya lusa kalau bisa. Naik motor pertama kan jatuh dulu, Bu, ya. Tidak bisa, tapi jangan. Kalau kita punya niat sudah ada, insya Allah akan terwujud. Itu ya Pak Guru Nasional ya. Ya. Saya tambahkan sedikit. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sedikit saja mencoba menambahkan apa yang disampaikan Pak Kasar. Memang kayaknya ini semacam sebuah masalah sebenarnya. Seandainya kalau kayak dulu ini dia muncul dalam PTK, penelitian tindakan kelas, kan apa itu, kan pasti PTK itu muncul ketika ada masalah. Kan ini salah satu masalah sebenarnya yang dihadapi oleh Pak Kas. Ini kalau saya mendengar adalah keterlambatan ya, cara belajarnya mungkin yang tidak sama dengan temannya. Mungkin yang pertama sudah saya sampaikan juga di rapat sebelumnya, kayaknya mungkin materi belajarnya yang berbeda. Kemudian yang kedua, ini yang jadi kendala kalau memang tidak bisa, dilibatkan orang tuanya Pak Kas. Coba dilibatkan orang tuanya agar anaknya dibimbing juga di rumah, karena memang kita guru tidak bisa memberikan 100% perhatian kita kepada satu siswa saja, karena dalam kelas itu banyak sekali siswa, apalagi dengan jumlah siswa yang besar, kita tidak bisa memporsir kayaknya waktu kita untuk ke satu siswa itu saja. Jadi
kalau bisa nanti minta tolong juga ke orang tuanya agar dibantu juga belajar di rumah seperti itu. Itu yang jadi kendala kalau orang tuanya juga tidak perhatian kepada anaknya ini, itu juga yang menjadi masalah sebenarnya. Tapi kalau orang tuanya insya Allah ada juga bentuk perhatiannya kepada dunia pendidikan, itu salah satu support juga sebenarnya yang bisa menambah anak-anak untuk lebih giat belajar lagi. Jadi kalau memang dia sudah mengalami keterlambatan belajar, kesulitan belajar di sekolah, kemudian di sekolah di rumah kemudian tidak didukung oleh orang tua, sudah lengkaplah sudah penderitaan anak itu sebenarnya seperti itu. Kemudian sebenarnya itu bisa, andaikan kita memiliki tenaga yang lebih, itu bisa diberikan kepada guru yang lebih itu untuk di khusus memang. Jadi satu guru itu menghadapi 1 atau 2 siswa saja. Nah, itu seandainya kita memiliki ketenaga kelebihan. Karena ini kayaknya anak membutuhkan perhatian khusus begitu. Karena dia memiliki mungkin berbeda perkembangan belajarnya dengan teman-temannya. Saya kira itu mungkin artinya solusinya nanti bisa dihubungi orang tuanya Pak Kas kalau memang bisa membantu. Kalaupun tidak boleh, aku boleh buat. Yang penting kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Saya kira itu tambahan sedikit dari saya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, materinya dilanjutkan oleh Pak Martin, silakan. Jadi nanti pertanyaannya disimpan dulu ya. Kita selesaikan tahap-tahap. Nanti di akhir ada waktu untuk kita diskusi lagi. Baik, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ini dari segi apa gitu ya? Dari segi pendidikannya. Dari segi pendidikannya. Kebutuhan dasar manusia yang perlu kita tahu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita butuhkan. Sebab butuh dengan ingin berbeda maknanya. Ya Bu. Kalau butuh ya primer, kebutuhan primer. Tapi apapun namanya kebutuhan primer, sekunder, tersier itu adalah kebutuhan dasar kita. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Perbuatan atau cara kita itu pasti ada tujuannya. Kemudian semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Mungkin bertanya, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Baik, Bapak Ibu, inilah kebutuhan manusia. Dilihat dari segi pendidikannya. Yang pertama, ada 5 ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu primer. Saya kira kita sepakat itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Ya, itu ingin diterima dalam kelompoknya. Siswa juga demikian. Ada kebutuhan siswa. Kita orang tua juga demikian. Yang kedua adalah penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, ya, memimpin kelompok kecil, kelompok besar, itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Berprestasi juga dan diakui dan ingin didengar. Curhat kalau udah didengar kan lain cerita ya Bu ya. Apalagi guru ingin curhat masalah siswanya dan kita sebagai pendengar yang baik. Itu sebuah kebutuhan kita juga ingin curhat. Kemudian yang keempat, kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ada istilah bebas tapi kebablasan. Bebas tapi terbatas. Itu yang diinginkan kehidupan kita. Jangan bebas tapi kebablasan. Ibarat mobil atau motor tidak punya rem. Ketika ada rem, jalannya menikung, kita rem, berarti bebas terbatas, gitu ya. Ada rem, itulah terbatasnya. Kalau bebas kebablasannya sudah di luar kontrol dirinya. masuk jurang situlah sudah. Ya. Yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ya, yang belum bisa kita itu memberikan humor kepada anak-anak ya. Kadang kita sudah masuk kelas, sudah masalah masuk, sudah mau
wajahnya cemberut saja. Kita ini, saya juga begitu Bapak Ibu guru ya. Kalau sudah ini Pak anu berkelahi Pak, sudah bukan lagi humor yang muncul, tapi yang lain sudah ya. Tapi itulah kebutuhannya manusia. Sebagai kita juga butuh humoristik, cerita lucu, tayangan lucu ya gitu. Bermain, saya masih ingat dengan Pak Guru Muhammad waktu instruktur itu tahap SD itu Bapak Ibu guru, kelas 1 itu tahapannya wiraga. Instruktur dari Jawa Tengah ya Timur ya, mengatakan bahwa sebenarnya anak SD kelas 1 itu TK itu kebutuhannya bermain, belum wirama, belum tulis, belum. Nanti dia tahap, kalau di kurikulum mereka kan ada fase A ya, fase A. Fase A itu sebenarnya masih bermain. Tetapi sudah kadung ditanamkan kurikulumnya. Di TK itu kurikulumnya sebenarnya bukan menulis membaca, itu bukan. Wiraga dia, masih olahraganya itu. Gitu. Nah di sini makanya poin yang kelima itu kebutuhan manusia terutama peserta didik adalah bermain. Bermain sambil belajar gitu ya. Kalau bermain keterlaluan sampai bullying, itu yang tidak betul. Saya kira itu Bapak Ibu. Kemudian untuk kebutuhan manusia ini nanti kalau ada yang masih mengganjal kita diskusi. Kemudian yang berikutnya, ya ini yang kelima, motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia pasti ada dorongan kalau melakukan sesuatu itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, siswa kita terkadang yang membela diri, padahal dia salah, sehingga dia berkelit. Mereka cerita. Untuk apa itu? Untuk yang pertama ini, menghindari hukuman. Dorongannya dia begitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau reward. Dua ini di kurikulum Merdeka dianggap gagal Bapak Ibu. Kalau masih memperlakukan dua ini, hukuman dengan reward atau hadiah, dianggap gagal. Kita dibimbing langsung oleh struktur dan fasilitator dua ini. Yang sukses yang mana? Yang ini. Yang bawah. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menghargai di sini. Jadi kalau dia melakukan sesuatu itu bukan karena hukuman atau penghargaan, bukan. Tapi karena muncul dalam dirinya sendiri. Seperti tadi, menolong orang itu bukan karena sesuatu. Memang tidak bisa dipungkiri kita manusiawi bahwa ada sebab baru kita akibatnya ada. Tapi itulah kita dituntun untuk menerapkan konsep seperti ini. Kalau mau diperluas, luas ini, materinya luas. Dalam kehidupan sehari-hari kita, ibadah, begitu juga. Teori ini pasti muncul. Ya Bapak Ibu, pasti muncul. Teori ini pasti muncul. Nah, nanti Bapak Ibu guru bisa pikirkan, kenapa saya melakukan itu? Dorongannya apa? Motivasinya apa? Apakah karena ingin dihargai atau ingin menghindari hukuman? Yang kita inginkan yang ini, karena kesadaran diri kita sendiri, bukan karena hukuman atau imbalan. Itu motivasi perilaku manusia. Nanti kalau masih ada mengganjal, nanti kita diskusikan. Yang berikutnya, yang keenam adalah posisi kendali atau kontrol guru. Ya ini, ada seorang guru atau guru yang posisi sebagai penghukum atau hukuman. Ciri khasnya apa hukuman itu? Itu. Yang pertama, ciri khasnya tidak terencana, tiba-tiba. Saya menghukum siswa itu kadang-kadang tiba-tiba. Pak, saya tidak kerjakan tugas. Pusat 10 kali. Kan gitu ya. Hukuman. Apakah ada sebelumnya kesepakatan? Tidak ada. Memang kamu telinganya, kan gitu. Berarti kan tidak ada rencana, tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Seperti yang saya katakan tadi. Tidak ada
musyawarah dulu sebenarnya. Yang keempat bersifat satu dari guru saja. Yang keempat adalah berusaha hukuman fisik. Yang sering fisik ya, jewer, pukul, ya kan. Fisik kikis ya itu, dijelek-jelekkan di depan temannya. Terus yang berikutnya konsekuensi. Nah ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Sudah ada musyawarah sebelumnya saya dengan siswa saya. Gitu. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Memang negatif isinya itu. Ayo kita sepakat anak-anak, bagi yang tidak mengerjakan PR, hukumannya apa kira-kira? Lari Pak 10 kali lapangan. Tapi kan kontennya kan negatif ya. Pasti menyiksa fisiknya anak itu. Pak push up 10 kali Pak. Memang dibuat bersama. Itulah bagian dari konsekuensinya. Tuh. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid, mengawasi terus. Jangan-jangan tidak ada dengan PR, jangan-jangan begitu, jangan-jangan begitu ya. Nah ini yang terbaik, yang restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, kita sebagai manusia memang tak luput dari kesalahan, nah, gitu ya. Ibu oh, suka sekali Bu ya, suka sekali. Tapi memang dituntut seperti itu Bapak Ibu Guru. Kurikulum sekarang seperti itu. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Menurutmu tindakanmu itu solusinya gimana? Karena kita balik tanya sama anak itu. Ya, enggak, jangan lagi begitu Pak. Ya, kan dari dia solusinya, bukan dari kita sebagai guru kan. Nah, jadi restitusi ini itulah yang diharapkan abad 4.0 itu. Abad sekarang ini adalah seperti ini. Bagaimana Bu, berat atau ringan? Jadi Pak Guru Gasiono, Pak Guru Wanda, seperti ini. Nanti kita akan baca restitusinya ya, bagian ke-8. Ya, lanjut Bu ya. Baik. Yang ke berikutnya, ya ini tadi sudah ada. Nah, ini ada sebagai penghukum ya, tadi yang sudah dijelaskan. Ada tadi sebagai pembuat merasa bersalah. Ada juga guru itu berposisi sebagai teman. Nah, ini yang mungkin dilemah Bapak Ibu Guru ya. Masa gurunya dianggap teman gitu ya. Artinya ada kalimat-kalimatnya nanti. Yang keempat ada pemantau dan yang kelima adalah manajer. Supaya lebih paham lagi apa itu penghukum, apa itu pembuat merasa bersalah, teman. Ini. Nah, ini Bu, penghukum. Kalimatnya begitu. Hormat pada bendera selama 1 jam. Penghukum ya. Oh ya hormat. Sampai 1 jam. Kalau 1 jam jangan turunkan. Penghukum dah itu Bu. Sadis ya. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Berapa kali Ibu Bapak Guru harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan. Siswa itu merasa bersalah ya. Ya, pembuat merasa bersalah kita kepada siswa itu. Sudah berapa kali? Sudah 5 kali mungkin ini. Ya, berarti kita berposisi sebagai apa? Pembuat merasa bersalah kepada siswa itu. Gitu ya. Kamu lagi. Yang ketiga, teman. Ini kalimatnya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu Bapak ya. Sekali ini saja. Ya udah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat gitu lagi ya. Nah ini yang kita diskusikan tadi. Jangan pikirkan besok orang lagi Bu ya, jangan pikirkan. Ini kalimatnya seperti ini. Nah, selanjutnya nanti ulang lagi besoknya ya. Yang keempat pemantau. Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, tahu akibatnya enggak? Gitu. Kalau cara kamu beli atributnya ke operasi, jangan diulangi lagi. Artinya dia meyakinkan tentang peraturan sekolahnya. Nah, yang terakhir manajer ini yang leluasa kita lakukan. Apakah kamu tahu kira-kira kesalahanmu apa? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Lebih dalam lagi, kita lebih bebas di sini untuk menjiwai atau mensolusikan anak itu. Baik.
Kira-kira paham ini tadi yang 5 posisi tadi? Kita tes sekarang Bu ya. Ini permainannya, gamenya ini. Iya, keyakinan kelas tadi enggak ada gini. Maaf, saya ulangi secara nanti game terakhir aja Bu ya. Ya, yang ketujuh keyakinan kelas. Nah ini yang tadi bagian dari budaya positif. Mengapa keyakinan kelas bukan malah peraturan kelas saja dibikin? Ya, kita lihat. Ini bedanya Bu. Kalau peraturan kelas dia bersifat memaksa. Kalau keyakinan kelas bersifat kebersamaan, guru dengan siswa. Yang kedua berisi hukuman, dibuat oleh guru satu arah. Kalimat berisi negatif, ancaman, hukuman. Yang kelima kualitas sementara. Artinya setelah diaturkan kelas itu nanti cuma sementara, bisa diulangi lagi. Tapi kalau keyakinan kelas beda. Kalimatnya berisi positif dan kualitasnya lama. Artinya timbul sudah kesadaran dalam dirinya sendiri nih. Oh ya, saya ingat kemarin kita sudah sadar bahwa saya harus belajar karena saya butuh belajar. Saya nanti bekal saya masa depan begitu. Dan seterusnya. Artinya timbul dari dalam dirinya. Ini yang poin pentingnya. Poin penting keyakinan kelasnya adalah bersifat abstrak, tidak nyata. Memang dibuat diingat-ingat gitu ya. Tidak ada bendanya atau apa, tidak ada, abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal bersama, bukan sendiri saja. Siswa itu sendiri tidak. Guru juga melakukan hal yang sama gitu. Dibuat dalam pernyataan positif. Dilarang bawa HP. Misalnya ya. Kalimat positifnya jangan begitu. Jadi tidak boleh itu dihilangkan menjadi kalimat positif. Dilarang ribut di kelas. Kalimat positifnya? Harap tenang. Ya. Tenang. Mari Tertib. Mari jaga ketenangan kelas. Berarti mari kita jaga ketenangan kelas. Berarti kita, tanda kutip itu adalah Pak Guru dengan siswa. Sedikit saja akan mudah diingat, tidak usah panjang-panjang. Siswa itu kan kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya kalau panjang-panjang. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, yang terakhir ini segitiga restitusi yang Bapak Ibu guru sudah lihat Pak Guru Muhammad dengan saya melakukan segitiga restitusi ya. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog. Berarti dialog berapa orang Bu? 2 lebih. 2 lebih atau kalau monolog? Oh, monolog. Monolog 1. Kalau dialog berarti berarti hanya 2 orang. 2 orang itulah namanya dialog. Kalau lebih dari 2 orang, diskusi. Ya, diskusi atau percakapan? Ya, diskusi lebih dari 1. Bisa juga 2 orang, bisa lebih. Dialog. Berarti ini siswa dengan guru, guru dengan siswa yang bersangkutan. Kemudian dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada kewajibannya, ada tanggung jawabnya. Untuk mengingatkan. Nah, ini ada 3 tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi dengan salah, dan menanyakan keyakinan. Yang bagian A ini, ya ini kalimatnya ini. Kalimat yang dipakai dalam menstabilkan tes pertama ini, berbuat salah itu wajar. Nah, mananya manusia gitu. Terus tidak ada yang sempurna manusia ya. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Artinya digali dulu kesadarannya. Kalau siswa begini enak enggak dengar ya? Enak ya. Sudah dicoba Pak? Sudah sekali Bu ya. Sudah sekali saya coba. Hasilnya gimana? 4 kasus. Ini sudah penelitian terakhir saya Bu. Bapak Ibu guru ya, melakukan studi ini penelitian terakhir. Ada 6 hari saya waktu. Hari Senin kita bentuk keyakinan kelas, sudah ditetapkan bersama. Bahkan ada videonya saya rekam membaca atau mengungkapkan keyakinan kelas itu. Ada 3 poinnya di situ. Hasilnya gimana? Ya, hasilnya sedikit perubahan. Artinya ada walaupun tidak banyak Ibu ya. Ada. Dengan menerapkan segitiga restitusi ini.
Ada yang masih ulangi Pak? Ada. Siswa saya ada yang mengulangi lagi, walaupun sudah di restitusi ini. Nah, ini kalimatnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Mengapa kamu tendang pantatnya temanmu? Pasti ada alasannya kan? Ada sebab akibatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, ini maksudnya contoh ini Bu ya. Tapi senada dengan ini kalimatnya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalnya mau diambil uangnya gitu ya. Dia berontak, dia pukul temannya. Nah, ini pasti ada alasannya. Tuh. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah ini apa itu? Apa keyakinan kelas kita? Yuk, masih ingat tak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat tempo hari ini? Ini berhubungan dengan tata tertib kelas gitu ya, atau yang lebih umum lagi peraturan sekolah gitu. Jadi 3 tahapannya ini harus dilakukan untuk mengatasi mengatasi siswa yang bermasalah. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Apakah nilai kepedulian, nilai kasih sayang? Gitu. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kira-kira kelas yang ribut itu ideal tidak? Yang seperti apa yang bagus kelas itu? Apakah ribut dengan itu? Yang terakhir, menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa? Sebenarnya niat cita-citamu itu apa? Apakah dengan memukul temannya itu juga cita-citamu, atau memang kamu suka memukul temannya atau dan sebagainya? Ya inilah tentang restitusi. Nah, supaya lebih paham lagi, kita lihat video berikut ini Bu ya. Lihat dulu kan enak Bu ya. Ya ini anunya, ilustrasinya. Kedengaran Bu? Belum ya? Bentar Bu ya. Sama. Gimana Bu? Sabar ya. Sambil minum-minum. Anaknya merdeka guru. Harus berpikir. Ini contoh dari istilah ini. Ada video saya. Manajer mungkin lebih jelas nanti. Kedengaran? Volumenya tidak ada waktu dengan saya. Ya sudah. Bukan satu-satunya yang perlu terangkan. Mungkin ada teman yang lain atau mungkin saya. Nanti kira-kira saya mulai. Nanti lebih terlambat.
Sudah full ya? Kalau biasanya, kalau bukan hari ini, bangunnya jam berapa? Karena saya bangun. Ya, bangun sendiri harus bangun kan? Bangun sendiri. Terus kalau boleh tahu, kira-kira tadi kok bisa bangun siang kenapa? Ini sudah menstabilkan Karena bangun jam 1 sebelum bangun. Kalau biasanya, kalau bukan hari ini, bangunnya jam berapa? Karena saya bangun. Ya, bangun sendiri harus bangun kan? Bangun sendiri. Terus kalau boleh tahu, kira-kira tadi kok bisa bangun siang kenapa? Terlalu. Jadi semalam tidurnya terlalu jam berapa? Jam 10 baru tidur. Padahal biasanya jam 11 sudah tidur ya, atau mungkin setelah baca tidur. Nah, semalam kok sampai jam 10 itu berarti apa? Nonton TV atau bermain atau nonton TV. Saking seringnya sampai jam 10 baru tidur. Gitu ya? Kira-kira kalau lebih itu tidurnya terlalu malam, selain bangun kesiangan apa yang terjadi? Kan bangun kesiangan nih, kemudian lanjut sekolahnya terlambat, terus kira-kira apa lagi? Kira-kira hal apa yang bisa terjadi? Terlalu malam susah tidur gitu ya. Mungkin nggak kalau tadi bangunnya kesiangan itu mungkin sudah dikatakan. Mungkin seperti itu nggak? Mungkin nggak kira-kira? Mungkin ya. Kalau dalam bangun kesiangan, belum mandi, berdosa akhirnya apa juga? Nah, sedikit atau bahkan tidak terlalu. Begitu ya. Nah, ketika datang ke sekolahan dengan terlambat itu, kira-kira apa yang mau dirasakan? Ya, kalau datang sekolah terlambat, apa? Tidak masalah, malu enggak? Malu. Takut dengan bapak ibu enggak? Takut. Tapi tahu enggak kalau itu sepi, misalnya berangkatnya itu tidak terlambat, lebih nyaman yang mana? Tidak terlambat. Datang ke sekolahnya tepat waktu misalnya, itu bisa pada dia. Kira-kira kalau hari ini terlambat, ke depannya mesti bagaimana? Ingin terlambat lagi atau tidak? Atau mungkin berangkatnya mau lebih awal lagi? Tidak ingin terlambat lagi. Terus kira-kira ini lebih ya. Kalau di kelas kita itu kenapa sih? Misalnya datanya harus sebelum jam masuk, atau mungkin tidak terlambat. Tahu nggak kenapa? Ya, padahal Lutfi sudah sering. Begitu kita tadi pagi ada habis kita sebelum masuk kelas. Iya. Jadi kalau Lutfi terlambat, Asmaul Husnanya atau kita Asmaul Husnanya tidak bisa ikut. Ya kan? Iya. Padahal kalau Lutfi tidak terlambat, Lutfi bisa melakukannya dengan baik. Kan gitu ya. Ya. Kemudian kalau
dengan tidak terlambat. Dengan tidak terlambat. Mungkin tahu nggak kira-kira apa ya? Oh, saya dapatkan seperti itu. Berarti hal apa? Kalau tadi kan kita saling menghargai menghormati. Kalau datangnya tepat waktu, kita tidak terlambat itu apa? Menghargai apa? Menghargai apa? Waktu yang kita gunakan gitu. Baik, Bapak Ibu Guru, saya sengaja stop dulu. Kira-kira menurut Bapak Ibu Guru sudah ada bayangan nggak kalau kegiatan ini adalah restitusi ya? Sudah ada bayangannya? Restitusi yang tadi yang di awal saya jelaskan harus ada menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang bersalah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi nanti video ini akan berujung akan ke situ. Sehingga yang dihasilkan, yang kita hasilkan nantinya adalah anak itu berubah apanya? Sikapnya ya, karakternya dan tutur katanya. Mungkin kalau kita mau diskusikan ucapan yang sering jorok atau yang sejenisnya begitu ya. Nah, tergantung tujuan kita masuk situ, tujuannya tentang apa. Tapi yang 3 tahap tadi itu harus kita lakukan dengan kalimat-kalimat yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nanti ya kalau kurang jelas lagi kita diskusikan. Bisa Bapak Ibu ya? Masih dia deh. Insya Allah. Gitu ya. Maksudnya bukan praktiknya, tapi materinya ini paham gitu ya. Insya Allah paham. Nanti kalimatnya boleh yang lain, tapi intinya adalah menyadarkan anak itu. Baik. Ini bagian akhirnya, penutupnya. Ada kata kunci di situ adalah dalam menerapkan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Contoh dulu maksudnya. Keren. Menjadi contoh dulu. Karena waktu Pakarya 2 lalu di Sampil ya, itu saya tanyakan masalah siswa saya sendiri Bapak Ibu di sana. Jawabannya PP atau pengantar balik itu, Bapak sudah kasih contoh belum? Kan saya angkat, dia tidak mau kasih baju, masuk bajunya terus Pak. Dia tidak mau kalau saya kasih contoh. Padahal contoh sudah, saya kasih masuk baju saya Pak. Tapi dia tetap di luar aja bajunya. Oh anu Pak, yang lain lagi. Solusi yang lain lagi kata. Harus terus menerus Pak, dikasih ingat. Ya mungkin itu yang kurang bagi saya. Belum saya ingatkan terus, besoknya lagi. Kadang-kadang kan 1 kali saja ya Bu ya. 1 atau 2 kali sudah. Nah ini. Jadi yang pertama standar kepribadian. Yang kedua profesional. Profesional itu adalah sesuai dengan bidangnya. Kalau kesiswaan. Dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam kondisi pengendali saat ini. Sebagai manajer kah kita, penghukum kah kita, teman kah kita? Sebagai among, berarti apa? Pendamping ya, sebagai pendamping. Manajernya. Dan menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Ini kata standar nasional pendidikan. Bagaimana? Berat atau ringan? Dijalani saja, ya. Dijalani saja Bapak Ibu Guru. Yang penting kata kuncinya di sini adalah di kurikulum merdeka ini guru sebaik-baiknya atau diharapkan untuk bisa melakukan budaya positif. Budaya positif. Yang itu bahwa kita bisa sebagai manajer, bukan sebagai penghukum lagi dan sebagai pemberi penghargaan, tapi lebih ke menyadarkan diri tanpa sebabnya apa kita melakukan hal itu. Siswa kita itu melakukannya dengan sendirinya, bukan karena hukuman dan penghargaan. Baik Bapak Ibu Guru yang kami hormati, Saya kira demikian untuk materi saya, budaya positif. Ya, nanti kalau ada yang masih mengganjal di Ibu, poin yang mana yang kita diskusikan bersama. Saya tidak lebih tahu dari Bapak Ibu Guru. Saya juga masih belajar dengan Pak Muhammad untuk menerapkan atau
menjelaskan, berbagi kepada Bapak Ibu sekalian tentang budaya positif ini, khususnya materi ini. Masih banyak materi yang lain yang perlu kita pelajari lagi. Tapi untuk khusus hari ini budaya positif yang sempat saya bawakan dan sempat saya sampaikan. Mungkin ada permasalahan atau pertanyaan dari Bapak Ibu. Kami persilakan Bapak Ibu. Masih ada waktu ya? Dikit lagi ya? Kita sampai jam berapa? Iya, mungkin tambahan sedikit ya sebagai penguatan bahwasanya intinya adalah restitusi ya, restitusi. Kita selaku guru sekaligus pendidik itu dituntut untuk bisa melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Karena pada praktiknya di lapangan setiap hari atau nyaris setiap hari anak-anak kita itu membuat permasalahan atau melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas. Dengan kita adakan segitiga restitusi mulai dari menstabilkan identitas, kemudian menanyakan, memvalidasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan, itu tujuannya adalah untuk memperbaiki siswa itu, menggali, menanamkan kesadaran pada diri siswa untuk berubah ke arah yang lebih baik, yang pada akhirnya nanti anak itu akan muncul kebiasaan-kebiasaan baik atau budaya positif, budaya dalam artian berkarakter ya. Karakternya itu ketika kita sudah melaksanakan restitusi, maka karakter anak itu akan muncul, akan lebih kuat dan bisa diterima di kelompoknya kembali. Seperti itu. Kadang-kadang anak-anak itu kan bermasalah dengan temannya, sering ini ya, sering. Termasuk di kelas saya ini bukan main, luar biasa ini. 39 anak hampir tiap hari, dan terus terang saja saya sudah sering sih melakukan restitusi, akan tetapi mungkin tidak terstruktur sebelum saya sama Pak Mahathir mengikuti pendidikan CGP ini. Mungkin sama dengan Bapak Ibu sekalian, tidak terstruktur, akan tapi setelah mendapatkan pembelajaran materi ini, bahkan kita waktu lokakarya itu dipraktekkan, harapannya kita melakukannya itu dengan tulus, dengan terstruktur, sehingga bisa merubah perilaku, terlebih karakter anak-anak Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian masih ada yang perlu didiskusikan atau dikuatkan, atau dari Bapak Kepala Sekolah cukup ya. Iya. Sekali lagi Bapak Ibu guru sekalian, kami mohon izin di depan ini berarti bukan kami tahu segala-galanya dan kami lebih dari Bapak Ibu sekalian. Kami hanya sarana atau media untuk belajar. Kebetulan kami di sini berdua, saya sama Pak Mahathir terpilih jadi CGP ya. Mudah-mudahan saya berharap teman-teman sekalian kedepannya bisa terekrut juga di CGP, dan insya Allah saya sudah istilahnya mempunyai tekad untuk materi-materi itu saya arsipkan, saya dokumentasikan. Siapa tahu nanti teman-teman di belakang itu lolos juga calon guru penggerak, adalah yang diwariskan sehingga tidak kaget begitu. Mungkin kalau sekiranya cukup, mungkin ada kata penutup dari Pak Mahathir. Silakan Pak. Bapak Ibu guru sekolah yang kami hormati, jadi sebelum saya akhiri, saya tutup materi budaya positif tadi. Saya selaku CGP berterima kasih yang pertama sudah hadir, sudah datang untuk presentasi kita bersama, dan ilmunya tentu bersama Ibu ya, ilmunya untuk bersama, sharingnya juga bersama. Dan yang kedua, kalau ada tindak tadi saya tadi yang menyinggung Bapak Ibu, ya saya minta maaf tadi. Sekedar itulah keterbatasan ilmu saya, sesuai dengan apa yang saya dapat di CGP yang kemarin. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan sedikit 20% lah yang menerima tadi diingat ya.
Ada Bapak Ibu guru. Yang diingat apanya Ibu kira-kira tadi? Saya ingin satu orang dulu. Yang diingat tadi materinya tentang ya? Tentang apanya Ibu guru? Kalau Pak Guru Kasyono tentang apanya tadi yang diingat? Masalah istilah kayak segitiga apa tadi? Oh, segitiga restitusi. Oh, iya. Kalau Pak Guru Wanda? Sama Pak segitiga Segitiga restitusinya yang menarik. Budaya positif. Budaya positifnya ya. Iya, budaya positifnya tadi. Iya, kalau dia tidak budaya positif ya di segitiga restitusi ya. Kalau Bu Guru Uci apa yang diingat? Pendekatan terhadap siswa. Oh, pendekatannya tadi ya. Iya. Posisi kontrolnya ya. Ada posisi ini penghukumnya. Apakah kita sebagai penghukum tidak ya? Tapi ini yang 5 ini tidak di apa ya, tidak dilarang mutlak Bu ya. Kadang-kadang kita ini solusi teman kayak gitu. Ada yang lain mungkin Bu Hindun perasaannya atau yang diingat apa? Sama. Sedikit kasih sisinya ya. Iya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya banyak juga minta maaf kalau ada salah dan hilaf. Sekian dari saya merasa senang pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita nanti di lain kesempatan bisa bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang disampaikan untuk Pak Mahathir. Sedikit dari saya mungkin ya sebelum saya tutup.